Tutorial ini akan membahas bagaimana kita akan menginstal Mininet hingga menggunakan Mininet beserta perangkat lunak SSH dan X server. Sedikit perkenalan tentang Mininet. Mininet adalah suatu simulator jaringan realistik yang sangat berguna dalam pengembangan, pengajaran di bidang edukasi, dan riset, khususnya menggunakan teknologi Software Defined Network atau SDN dan protokolnya OpenFlow. Lebih detail mengenai Mininet dapat dilihat di mininet.org. Cara paling mudah untuk menggunakan Mininet adalah menggunakan Virtual Machine Mininet atau VM Mininet yang berbasis sistem operasi Ubuntu dengan seluruh perangkat lunak dan tools yang dibutuhkan sudah terinstall dengan baik untuk mendukung operasi Mininet. Untuk perangkat lunak SSH dan X server, karena saya menginstall di komputer berbasis Windows, maka kita akan menggunakan PuTTY untuk SSH dan Xming untuk X server. Tautan untuk mengunduh seluruh aplikasi yang akan kita gunakan akan saya letakkan di bagian deskripsi video ini. Sebelum menggunakan VM Mininet, tentu kita harus memiliki aplikasi VM yang sudah terinstall dengan baik di PC kita. Jika ada yang belum menginstall, terdapat beberapa pilihan VM, namun kali ini kita akan menggunakan Oracle VM VirtualBox. Setelah itu, pastikan seluruh aplikasi yang akan kita gunakan sudah terinstall dengan baik, Xming dan PuTTY. Kita kembali virtual machine kita melalui kita beri nama misalnya Mininet, tipenya Linux, version Ubuntu 32 bit. Nah, di sini kita sudah mendownload virtual hard drive file untuk Mininet, ada di mininet.org/download. Kita create. Untuk menggunakan Mininet yang direkomendasikan di setup notes Mininet, maka kita harus membuat interface jaringan host only di VirtualBox. Interface ini akan menjadi interface loopback pada PC host sehingga koneksi akan dapat dibentuk antara PC host dengan VM. Proses ini juga diperlukan jika kita ingin menjalankan remote session X11 pada VM yang akan didemonstrasikan nanti. Kita buka file, pilih preferences, pilih network, kita buka tab host only networks. Di sini tidak ada interface host only yang sudah yang ada. Jadi kita di sini akan membuat ini. Ini membutuhkan sedikit waktu. Di bawah tombol hijau ini, tanda plus, itu ada tanda minus, itu untuk meremove host only network interface. Jadi bebas, kita bisa mempunyai beberapa host only network interface. Nah, setelah sudah, kita akan melakukan konfigurasi pada interface ini. Di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.561 dengan network mask /24, dan kita akan mengenable server DHCP dengan alamat 192.168. Ini bebas 56100 dengan netmask /24, lower address bound 192.168.561 dan uppernya 68.56.254. Oke. Nah, kita harus mengingat alamat IP yang kita masukkan tadi untuk digunakan setelahnya. Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan adapter jaringan ke VM Mininet. Pertama-tama kita klik yang tadi kita buat, klik settings, kita pilih network lagi. Yang pertama adapter 1, kita pilih NAT. Adapter NAT ini akan mengizinkan virtual machine untuk terhubung ke internet. Tapi untuk menggunakan Mininet,
kita masih memerlukan suatu cara untuk VM supaya dapat langsung terhubung dengan host komputer. Jadi kita akan menambahkan virtual adapter yang lain dan menghubungkan itu dengan host only network interface yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi kita klik di sini adapter 2, kemudian kita klik enable network adapter, attach to host only adapter, dan yang tadi kita buat VirtualBox host only Ethernet adapter, dan klik OK. Nah, setelah semua di set, mari kita coba untuk menjalankan VM. Oke, setelah semua di set, kita akan coba untuk memulai menjalankan VM mininet kita dengan klik 2 kali atau start. Ini akan sedikit membutuhkan waktu. Di sini VM melakukan boot up, dan setelah beberapa saat dia akan memunculkan from login. Situ nanti dia diminta memasukkan untuk username dan password. Dari file yang kita download tadi, defaultnya adalah mininet, username dan password juga ini. Nah, pertama-tama setelah kita berhasil masuk ke VM, kita harus mengonfigurasi interface virtual Ethernet pada VM. Kita ketik perintah ifconfig untuk melihat interface yang kita miliki. Nah, di situ sebenarnya di bagian atas ini ada Ethernet 0 dan Ethernet 1. Mari kita lihat secara spesifik saja. Nol dan 1 adalah interface yang sebelumnya telah kita setting untuk NAT, koneksi NAT di Ethernet 0, dan host only adapter tadi yang di Ethernet 1. Nah, pada hingga saat ini IP address yang diharapkan sudah muncul di Ethernet 0, 10.0.2.15 untuk NAT-nya, dan Ethernet 1 yang tadi sudah kita set 56.1. Tapi sebelumnya, jika misalnya Anda melakukan login dan belum ada konfigurasi interface, nah kita bisa melakukan pertama-tama perintah DHC client. Bisa melalui ini spesifikasi Ethernet sekian untuk mendapatkan IP NAT-nya. Berarti di sini Ethernet 0. Nah, karena di sini sudah ada IP-nya, kita bisa coba lakukan ping. Nah, di situ sudah terhubung dengan internet. Nah, untuk adapter 2 itu kita dapat melakukan hal yang sama di HC client, Ethernet 1 berarti. Tapi kalau misalnya IP-nya belum muncul sesuai yang kita konfigurasikan, itu kita bisa lakukan edit pada file cat etc network. Ini kita akan melihat file tersebut. Nah, lakukan konfigurasi seperti ini. Jadi untuk host only interface-nya itu adalah static dengan address 56.1 dan netmask 255.255.255.0. Nah, setelah itu, setelah selesai dikonfigurasi, kalau misalnya kita menggunakan DHC client ini tidak bisa, kita gunakan if up, if down, misalnya Ethernet 1 dan if up, Ethernet 1. Perintah ini akan menurut saya sangat
jauh lebih membantu daripada service networking start. Nah, jika misalnya sudah mendapatkan IP address sesuai ini, nah kita bisa coba ping ke host only interface. Itu satu maksudnya adalah satu paket yang dikirimkan. Nah, sudah terhubung. Sekarang kita akan coba terhubung dengan VM melalui koneksi SSH. Nah, melalui proses ini kita mendapatkan dua hal. Jadi yang pertama, dari PC host kita dapat terhubung dengan aplikasi RemoteX pada VM Mininet seperti Xterm dan Wireshark. Kemudian kita dapat menggunakan terminal window atau Xterm window untuk berinteraksi dengan Mininet. Kalau misalnya ya dengan koneksi itu. Nah, kita perlu mengeset koneksi SSH ke VM dengan mengaktifkan X11 forwarding sehingga kita dapat menjalankan aplikasi X server pada VM Mininet sambil menampilkan aplikasi tersebut pada X server yang berjalan di PC kita. Kemudian kita dapat mengeset Xterm dan tidak menggunakan VM Mininet lagi. Ini mungkin terlihat, penjelasannya terlihat sedikit sulit, tapi kita akan lakukan setelah ini. Nah, untuk menggunakan Xterm dan Wireshark, X server harus berjalan. Sebelumnya kita telah menginstall Xming dan sekarang kita akan mengaktifkannya. Klik 2 kali pada Xming. Nah, memang tidak terlihat terjadi apa-apa, namun sebenarnya jika kita buka di Task Manager, proses X server kita sudah berjalan. Nah, kemudian tadi seperti yang kita lihat di situ, IP untuk Ethernet 1 adalah 56.1. Kita coba hubungkan putih 192.168.1. Kemudian kita aktifkan enable X11 forwarding melalui connection SSH X11 enable. Nah, connection diffuse. Jika terjadi hal seperti ini, kita bisa lakukan seperti yang tadi kita sudah ini, if down Ethernet 1 dan up Ethernet 1. Nah, kita cek lagi apakah berubah atau tidak. Di situ ada perubahan IP 56.101. Kita coba ulang. Kembali ke connection SSH X11. Nah, jika sudah ada Windows seperti ini, berarti kita telah berhasil melakukan koneksi SSH melalui login Mininet. Kita masukkan password. Nah, kita sudah masuk ke virtual machine kita sendiri. Nah, kita akan coba menggunakan Mininet sekarang. Kita kembali ke virtual box kita. Nah, sekarang kita kembali ke virtual machine kita. Untuk menjalankan Mininet sebenarnya gampang. Ini tadi kita sudah keluar sebagai root. Perintahnya adalah mn jika kita sudah sebagai root, tapi kalau misalnya belum, kita lakukan sudo mn. Perintah tersebut akan
akan membangun satu topologi default yang terdiri dari 2 host, 1 switch, dan 1 controller. Tapi di sini kita akan mencoba untuk membuat topologi yang berbeda, misalkan dengan topologi sebagai berikut. Pilih 1 controller, 1 switch, 3 virtual host. Mungkin kita akan membuat 2 saja. Oke, kita buat 3 virtual host. Dan di sini ada DPCTL yang nanti akan dijelaskan itu apa. Kembali ke sini. Nah, untuk membuat topologi jangan lupa kontrolernya itu tidak termasuk dalam mininet. Jadi nanti kita harus menghubungkan dengan yang lain. Jadi kita bisa menggunakan controller dengan aplikasi Floodlight atau OpenDaylight. Nah, di sini kita masukkan sudo mm command, tapi kita spesifikasi topologinya. Mininet kemudian akan membuat 3 host, 1 switch berbasis OpenFlow, kemudian mengeset alamat MAC sama dengan IP address-nya, dan mengeset controller sesuai defaultnya ke localhost. Nah, barusan Mininet telah membuat 3 virtual host dengan IP berbeda, membuat satu perangkat lunak switch OpenFlow pada kernel dengan 3 port, menghubungkan setiap virtual host melalui kabel Ethernet virtual, mengeset alamat MAC sama dengan alamat IP-nya, dan mengonfigurasi switch OpenFlow untuk terhubung ke remote control. Setelah topologi terbentuk, sebelum kita bermain dengan topologi tersebut, terlebih dahulu mari kita mengenal perintah-perintah dasar dalam Mininet. Misalnya kita ingin mengetahui node-nya apa saja. Perintah nodes, ada control 0, H1, H2, H3, dan H1. Nah, misalnya kita ingin melihat daftar seluruh perintah yang ada, bisa melalui help. Dan misalnya kita ingin menjalankan perintah pada suatu host secara spesifik, kita bisa menspesifikasikan nama hostnya, salah satu config. Nah, di situ kita bisa melihat configuration interface-nya. Nah, kemudian pada gambar topologi yang tadi, di sini ada satu bagian dengan label DPCTL. Apa itu? Adalah satu tools yang dimiliki oleh setiap distribusi OpenFlow sebagai fungsi manajemen dan kontrol suatu flow table dari switch. Nah, biasanya digunakan untuk debugging. Jadi hampir seluruh switch OpenFlow dapat mulai dengan port listening pasif, di mana setup yang sekarang adalah port 6634. Nah, di mana kita dapat mengumpulkan switch tanpa harus menambahkan kode debugging pada controller. Nah, pertama-tama kita coba putih. Melalui putih, kita jalankan dpctl show tcp lookback. Kita menggunakan virtual machine. Nah, di situ perintah show terhubung dengan switch dan menampilkan kapabilitas dan keadaan seluruh port. Atau bisa juga menggunakan dpctl dump flows. Nah, karena kita belum memiliki controller, maka flow table di situ kosong. Sekarang kita akan mencoba ping melalui Mininet. 3, 2. Oke, 3. Ini kita spesifikasi berapa jumlah paketnya. Tentu tidak berhasil karena belum ada controller yang kita set, sehingga flow table masih kosong. Nah, kalau misalnya kita ingin mengonfigurasi controller, itu akan menjadi satu bagian yang cukup panjang lagi. Nah, kita untuk membantu saja, kita kembali ke SSH untuk
memasukkan beberapa rule dpctl. Misalnya dpctl add flow tcp 127 0.0.1 1634 in port 1 actions output 2. Dan satu lagi sekarang dibalik input 2 untuk saling berkomunikasi. Setelah itu kita coba masukkan di sini dan host sudah tidak lagi unreachable. Nah, perintah tersebut akan memforward paket masuk ke port 1 ke port 1 ke port 2 dan sebaliknya. Nah, kita verifikasi flow table-nya dpct album browse. Nah, sudah ada di situ. Dan ya, sampai sekarang tadi mungkin kita terlewat untuk menggunakan xmin xterm. Jadi di sini kita bisa melakukan xterm. Simple saja, ketik perintah xterm dan keluar. Ya, di sini kita juga bisa melakukan beberapa perintah untuk mengonfigurasi, misalnya mengonfigurasi host. Jadi di sini kita bisa misalnya lakukan xterm 1.2. Tadi kita sudah keluar dari mininet. Oke. Kalau begitu ya, seperti yang saya tampilkan tadi, kita bisa melakukan xterm. Nah, di sini kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa mulai dengan kita di sini bisa melakukan sudo mn dan seterusnya. Saya kira sampai sini tutorial mengenai walkthrough awal dari mininet. Masih sangat banyak hal-hal yang bisa dilakukan dan disimulasikan melalui tools ini. Semoga di lain waktu bisa dibuat lagi tutorial. Terima kasih.